Paling muda ya. Bungsu Bandung. Bungsu Bandung ya. Oh, anaknya Bungsu Bandung. Yang bohong-bohong teh ya. Oh ya. Ini mah tidak bohong. Hadir real Konkret di Pro 1 RRI Bandung. Ini sangat menarik ya karena kita akan membicarakan greenpreneur tentang jaga bumi. Saat ini terlalu banyak bencana. Terlalu banyak longsor dan tadi pagi pun dini hari terjadi longsor di KBB. Ini sangat menyedihkan ya untuk kita semua. Jadi sedih ya, kayaknya baru habis ini lagi. Apalagi kata BMKG ini sampai bulan Maret loh. Cuaca ekstrim. Sudah siap kalian bertiga? Aduh. Insya Allah ya, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang jaga bumi, apa yang dilakukan oleh Anda bertiga untuk menjaga bumi sebetulnya? Ayo, siapa yang mau ngomong? Siap. Bukan dulu Afif. Oke. Nah, silahkan dari kiri dulu, mangga. Siap. Oke Teh. Jadi aksi jaga bumi itu tagline awal kita 2 tahun yang lalu kita awali bikin program awareness ke bank sampah, KWT, koperasi di Bandung Raya, berlomba tuh ngolah sampah. Lalu next stepnya kita bikin Greenpreneur Academy tahun kemarin gitu. Jadi 2 tahun berturut-turut kita ngerawat program gitu ya. Awalnya dari dukungan orang baik di aplikasi Kita Bisa, dan alhamdulillah ternyata menggulung terus gitu ya. Terakhir di Greenpreneur Academy akhirnya semangat warga Bandung ini khususnya yang penggerak-penggeraknya selain semangat untuk mengolah sampah, mereka juga punya inisiasi menghidupkan semangat ekonomi sirkulernya gitu ya. Bagaimana bisa bertahan survive itu salah satunya menghasilkan kita mengenalnya recycle ya, produk-produk recycle atau upcycle. Dan alhamdulillah itu cukup sukses di September sampai November tahun lalu. Dan akhirnya kita ketemu champion-championnya. Nah, salah satunya Kang Ari nih yang dari Ngadaur gitu ya. Dan dari situ kita pengen mempertemukan mereka dengan pasar. Jadi next stepnya setelah berbicara waste management, kalau kita pengen berlanjut, pengen continue, kita juga harus mikirin dari mana ini bisa terus bertahan, survive gitu ya. Dan akhirnya lahirlah ide untuk membuat satu toko gitu ya, satu toko yang bisa menjualkan produk-produk Greenpreneur ini, UMKM hijau ini di satu toko gitu ya, dan dikelola secara kolektif, dipertemukan dengan segmennya. Nah, rata-rata ini kawan-kawan di Jakarta itu ngeriset produk-produk Greenpreneur itu rata-rata segmen menengah ke atas deh. Nah, langsung tercetuslah kita bikin di mall aja kali ya di Bandung ya. Nah, akhirnya alhamdulillah pas di 12/12 kemarin kita mewujudkan itu, kita brainstorm rame-rame dan lahirlah Jaga Bumi Ecomart and Community Hub pertama kita di Cihampelas Walk Bandung gitu. Jadi dipilih juga tanggal cantik gitu ya. Cocok, betul. 12/12/2025. Bukan 2012. Bukan. Oh, bukan. Kelamaan ini. Kelamaan ya. Belum lahir dia. Nah, ini satu visi atau misi itu sangat sulit. Ya kan, apalagi ini mengenai toko retail Greenpreneur. Ini bukan sesuatu yang main-main, ya kan? Kata orang sih yang kayak gini apa sih modalnya tuh sebenarnya riwitnya banyak ya. Ini di awalnya ini kalian sampai punya satu visi misi dan yakin akan buka sampai di Ciwok. Ini siapa nih penggagasnya yang paling kuat? Untuk ya udah kita buka aja deh, insya Allah berhasil gitu. Apalagi baru 3 bulan ya, kurang lebih 4 bulan lah ya, 4 bulanan ya. Siapa nih? Ya ini saya pancing dulu nih. Jadi salah satunya yang hadir di tengah kita ini Ngadaur ini aman ya. Iya, Ngadaur ini adalah salah satu winnersnya Greenpreneur Academy. Betul, emang inisiator programnya dari program Kita Bisa, tapi semangatnya Ngadaur ini Kang Ari ini bisa dikatakan kalau di kelas ini ranking 1 lah ya. Ini aktif terus nge-push kita gitu ya untuk ayo ini dikonkretkan gitu. Jadi tidak ada satu doang gitu. Betul, jangan cuma di kelas aja. Kita kan waktu itu kelas tuh di setiap minggu kayak kelas kayak kuliah gitu nuansanya gitu. Dan akhirnya ya berkat dorongan dan koneksi relasi beliau terwujud visinya gitu. Kurang lebih gitu ya. Dan ini yang menarik kita dengarkan dari Kang Ari menyatukan ini banyak. Ini modalnya udunan atau gimana nih? Nah, ini dia. Modal doa. Nah, ini ya. Kan banyak gitu. Coba lebih dekat ininya silakan. Nah, begitu. Biar suara kahitnanya keluar.
Gaskan. Ayo Kang Ari. Bener nih modal. Jadi awalnya modal nekat. Tapi kan kontrak di Ciwok bayar, Bren. Atuh. Apa totoelan? Saya noelnya ke dia. Noelnya. Jadi awalnya memang sebetulnya dengan Ciwoknya sendiri juga saya terima kasih sama Ciwok ya. Ciwok itu ketika emang menawarkan segala macam, tapi dia memahami konsep yang kami tawarkan bukannya sekedar toko. Gitu. Karena saya sendiri entitasnya sebetulnya pengelola sampah, pengelola limbah gitu, untuk terutama pengelola masalah limbah organik gitu dari tingkat RT RW, sekarang ada beberapa tempat hotel. Terus Ciwok tuh tahu gitu, oh mau nggak kamu bikin hasil olahannya itu bikin pupuk, ya udah bikin pupuk, jual pertaniannya ke kami aja, jadi kayak farmers market kayak gitu. Saya bilang, Pak, kayaknya kalau kayak gitu kan cuma event-event aja ya waktu itu sama GM-nya. Pak, kalau gimana kalau toko aja? Wah, menarik tuh. Dan kita ada diskusi pas barengan saya lagi greenpreneur bersama ini Afif juga gitu. Terus dimajukan, jawaban saya sendiri kalau sampai detail agak lupa, tapi alam semesta mendukung, mestakung. Itu cepat sekali teh. Terjadinya begitu cepat ya. Iya. Menyamakan visi misi dan kalau kita memang alam semesta ya, maksudnya Gusti Allah Maha Uninga langsung terjadi begitu saja dalam waktu hitungan cepat ya. Betul. Cepat banget ya. Iya. Dan semuanya setuju bahwa ini ada gerakan kebaikan yang harus bisa kita bantu, baik dari Ciwoknya, baik dari kita ngadaur juga. Saya juga pernah punya toko. Deg-degan ya, nekat punya toko. Tapi kita bantu juga, ada waktu itu salah satu guru kami, ada toko nol sampah, ada Bumijo dan itu, Magobox. Dan Magobok tuh kita, saya minta ke guru saya, mau buka toko nggak, bantuin kita. Iya. Oh ya, oke. Cerita ke dia, cerita ke semuanya, cerita kita hanya dalam waktu hitungan minggu itu terwujud. Iya. Lancar. Iya, dan salah satu kuncinya ada yang membuat mereka yakin adalah profit yang kita hasilkan ini teh nanti akan kembali ke program. Jadi akan melahirkan Greenpreneur Academy batch selanjutnya. Gitu. Jadi selain thank you buat Ciwok, Kang Ari bisa meyakinkan kawan-kawan Greenpreneur ini kan macam-macam bentuknya, ada yang bank sampah, ada yang koperasi, ada yang KWT. Mereka itu agree semua gitu, nggak ada yang curigaan dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjunjung aspek fairness untuk semua dan alhamdulillah sampai hari ini terwujud. Iya. Jadi kalian itu saling melengkapi gitu ya. Betul. Ini sebetulnya ketemunya di mana sih? Ini ada beberapa umur gitu ya di sini saya lihat ya. Ini ketemunya di mana? Biasanya umur juga mempengaruhi cara berpikir loh. Iya. Biasanya suka nggak nyambung ya, milenial sama yang udah rada matangan tuh beda ya. Ini cara lengkap berpikir. dari gen alpha sampai gen Ini yang membuat saya kagum ini ya, kok bisa yang novel bisa matang sebelum waktunya gitu ya. Yang Kang Ari bisa merangkul dengan berbagai umur dengan satu visi dan misi. Ini ketemunya sebetulnya di mana, di saung rereongan atau kemana gitu ya? Jadi murni ketemunya di program teh. Jadi program tadi saya bilang 2 tahun lalu kita aksi jaga bumi, terus bikin Greenpreneur Academy gitu. Jadi 2 program ini yang mempertemukan kita cukup intens bareng komunitas gitu. Jadi beneran kita tidak membatasi usia. Yang penting dia udah punya KTP lah ya gitu ya. Status jelas lah ya. Iya gitu ya. Yang penting itulah. Begitulah kurang lebih. Nah, dari Noval nih, kenapa Noval mau bergabung dengan kedua orang ini? Waduh. Sebenarnya kalau ngelihat kalau aku dari sudut pandang aku pribadi gitu, ngelihat kondisi ya mungkin dari sekarang udah kelihatan ya, dari cuaca yang udah nggak benar. Lingkungan itu merupakan suatu hal yang emang perlu kita jaga gitu. Sangat sangat penting. Dan ini merupakan step yang emang nyata, real gitu, konkret yang emang perlu kita lakukan gitu. Dari situ mungkin saya tertarik, saya berminat untuk bisa bergabung lah sama teman-teman Kang Ari dan Kang Afif ini kayak gitu sih. Ikut sama-sama jaga bumi lewat program-programnya ya, bareng-bareng ini semua. Apalagi kalau dilihat umur, ini Noval masih agak panjang ya. Jadi kalau buminya sekarang aja sudah seperti ini, dia deg-degan dong. Iya, yang jatahnya nanti gimana gitu ya. Aduh. Masih ada jatah nggak buat dia? Sumber daya alam dan sebagainya ya kan? Betul. Ya, memang harus dari detik ini. Ini tuh ngomong sebetulnya dari 10 tahun ke belakang ya. Betul. Tapi ya gitu deh, kalau belum kejadian kadang-kadang suka abai, meremehkan gitu ya. Ketika sudah terjadi
baru baru repot, menyesali. Itulah namanya manusia. Iya. Penuh dengan kehilafan. Iya. Makanya Untung ada Kang Ari. cocok. Makanya sekarang kan lagi rame teh isu konsep ekonomi sirkuler ya. Jadi Iya. salah satu gerakan akar rumput nih waste management, macam-macam gerakan untuk lingkungan tuh gimana bisa menciptakan potensi-potensi kewirausahaan gitu ya. Betul. Jadi karena kalau ada motif ekonomi di dalamnya gitu biasanya upaya menjaga lingkungan ini akan terus continue berlanjut. Makanya sekarang ya kita sedang mempraktikkan konsep ekonomi sirkuler sebenarnya yang semoga bisa mendapatkan dukungan lah dari seluruh elemen Dan masyarakat. juga menciptakan lapangan pekerjaan ya Yes, di kota. itu dia. Tadi saya tertarik Kang Ari bilang pupuk. Ya. Pupuk ya? Yes. Ini pupuknya dari apa nih? Jadi dari Ngador tuh memproduksi 2 jenis pupuk utama, yaitu pupuk kompos yang dari sisa makanan sama daun-daunan, serta pupuk maggot atau kasgot disebutnya, bekas maggot. Dan itu udah dapat penelitian dari BRIN sebetulnya. Kami itu bahwa si pupuk kasgot terutama itu bisa membantu revitalisasi tanah kritis serta ya kalau petani mah saya bagi gratis loh ya. Weh, Di Lembang tuh mantap. tapi yang Lembang kalau misalnya Beunghar ieu nu boga tanah rerewangan, aduh. tapi kalau lebih dari 5 kilo kudu mayar dan bensin. Ayo buntutan geuningan. Jadi promo heula. Promo heula. Biasa gratis heula. Gratis. Nu kadua memayar. Kalau lebih dari 5 kilo kudu mayar Coba dulu ya. soalnya kan jauh gitu Per 5 kilo berapa nih? Bisnis enggak, nih. masih murah kita sih Berapa? sebetulnya per kilonya 2.000. Oh, per kilo 2.000. Iya. Jadi 5 kilo pas ya. 5 Eh, kilo. 10 Maksudnya 5 ribuan. kilo. Beli Maksudnya 10 ribuan gitu ya. Maksud saya bisa salah persepsi bahwa saya bukan 5 kilo jumlahnya teh tapi 5 kilometer. Oh, 5 kilometer karena jarak jauh. Berarti ongkir. Ongkir bayar. Nah, Iya, karena iya, kan iya. kalau masih dekat masih bisa kaki. Masih bisa jalan kaki. Lumayan beri olahraga ya. Tapi kalau jauh kan bensin. Nggak bisa ngutang saya bensin. Ya iya, masa di SPBU Kasbon. Malu-maluin. Malu-malu. Emangnya di warteg. Ada aja. Selain pupuk apa lagi nih Kang Ari yang ditonjolkan? Kalau dari Ngadaur sendiri selain pupuk adalah kita punya maggot fresh, punya maggot kering, terus punya hasil sayur mayur yang dijual di Jaga Ya, Bumi. produk pangan organik lah ya. Produk pangan organik serta edukasi dan peralatan untuk mengelola sampah organik Dari rumah. dari rumahan. Disewain? Belilah. Oh, dibeli. Siapa tahu belum ada yang punya duit ya, disewain. Kumaha Nanti ya kalau teh. rusak dibalikin. Disewain Iya. masuk rusak ya. Iya. Karena merasa tidak memiliki TA. Tapi ada nih maggot ya. Iya. Ada orang-orang tertentu di Pasir Kalik ini ya. Iya, iya. Kalau nggak salah ya, punten kalau salah. Dibikin kue. Iya. Dibikin Tahu brownies. saya, karena gurih. Jangan bayangin maggotnya ya. Diinin dulu apa dia remek Ya, diremukin dulu. Di blender dulu ya. Dulu. Iya, iya. Terus Iya. rasanya jadi rasa apa itu? Protein tinggi itu enak kayak udang. Oh. Sebenarnya ya aroma maggot asli kan mirip-mirip udang gitu teh. Jadi kayak ya gitu lah. Main ke Jaga Bumi teh. Ayo sini ada di mall itu rata-rata orang tuh naruhnya gambar apa kucing atau apa. Kalau kita naruh utamanya itu maggot. Maggot di depan. Iya. Pakai Gitu. mahkota. Maggot. Pemanggil ini. Tapi tahu nggak teh, maggot tuh bisa jadi skincare tahu? Iya. Iya. Wah, itu. Udah kelihatan kok geli-geli ngeliatnya juga. Pasti apalagi banyak protein ya. Lah, orang toke aja banyak yang ngejar ini. Yang 42 cm ya? Iya. Ini maggot ya. Maggot. Uget-uget. Udah ada aja ya Maya. Bari heureuy ya Maya. Nah, Jadi iya. jadi brownies itu. Oh iya. Kuat Brownies. berapa lama? Kalau apa browniesnya atau maggot? Iya, browniesnya atuh maggot mah udah pasti kuat. Saya belum pernah bikin maggot dari brownies, tapi kalau maggot Udah pernah beli, udah pernah nyobain. pernah nyobain pernah. Tapi kalau maggot kering saya sering nyoba. Gitu karena rasanya gurih dan enak gitu ya. Kalau darurat. Ini Makan enak. sahabat-sahabatnya juga udah pernah nyobain. Pernah nyoba? Udah, cuman Kok ragu? iya. Kok mukanya Waktu asa? itu ngebaca ada ceritanya hukum memakan maggot gitu ya. Ternyata kan dipertanyakan lagi maggotnya ini makan apa dulu? Karena maggot ini iya, pemakan benar. segala teh. Ada bisa makan Enggak, kotor. biasanya kan dipisahin kalau yang dijadiin brownies mah. Iya betul, betul. Kalau di brownies. Kalau segala pemakan mah kita bisa
terinfeksi. Nah, itu dia makanya karena kawan-kawan petani kan ada peternak itu ada juga yang memanfaatkan maggot untuk di bawah kotorannya itu contoh kotoran hewan ayam gitu. Jadi ya tergantung maggotnya lah. Iya, jadi kalau dipisah itu yang bersih itu untuk betul. Karena mereka makanan. juga tidak mau ada resiko Iya. keracunan lah atau apalah. Noval udah pernah nyobain? Aku udah, tapi kayaknya bukan jadi lauk utama ya. Jadi lauk pendamping. Dia sepertinya kurang suka. Nggak masuk nih. Generasi masih muda soalnya. Iya. Masih panjang. Nggak tahu pas zaman susah dulu makan ya. Dulu itu belalang aja dimakan. Tapi benar belalang juga itu proteinnya. Betul. Iya, iya. Buat obat juga loh. Jangan salah ya. Waduh jadi lapar nih. Belalang garing jadi lapar. Pakai kecap ya. Pakai kecap, cengek, bawang merah. Bawang merah. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Feby di Bandung. Kan sekarang lagi ada bencana di Bandung Barat nih ya, Ya. Cisarua. Bagaimana kita sebagai masyarakat agar lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita? Katanya. Wah ini Mangga, silakan siapa yang mau jawab? ya cukup kompleks karena masalah yang hari ini terjadi di sana selain masalah intensitas hujan yang tinggi, Iya. kan kita melihat juga kondisi bentang alam wilayah kita, gitu Konturnya ya, ya. kontur terus sejauh mana tegakan dan lain sebagainya. Langkah konkret kalau kayak gitu, kami terus terang di Aksi Jaga Bumi salah satu punya gerakan dan hobi gitu ya yang kita sarankan ke kawan-kawan punya hobi nanam pohon gitu Ya. atau minimal menyemai biji pohon. Makanya kita punya produk namanya seed bomb. Jadi seed bomb itu biji yang digepel-gepel kayak bakso gitu tuh. Jadi bisa disimpan di rumah sampai nanti dia bertunas sampai udah besar, waktunya dimasukin ke pohon. Nah, kita bikin event rame-rame sambil trail run lah, sambil nanam si pohon itu gitu. Karena pohon itu manfaatnya luar biasa untuk menjaga bentang alam kita gitu ya, untuk mencegah longsor, mencegah karena akar Iya. itu luar biasa. Iya, dan lama Gitu. tumbuhnya. Itu dia. Motongnya cepet. Iya, itu dia gitu ya. Nah, itulah. Dan pentingnya masyarakat juga belajar selain syukur-syukur tahu pohon endemik di wilayah tempat tinggalnya. Jadi diperbanyak kembali biar kondisinya bisa pulih seperti sedia kala dan terhindar dari bencana semacam itu gitu. Pohon favorit apa? Wah, Sealpukat. Korma mungkin? Korma jauh Sekarang mau nih. masuk bulan Ramadan. Ramadan. Ya kan dicoba kan bijinya dulu biasanya ya. Iya, iya. Dibersihin gitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Terus ditunggu berapa lama sampai Iya. tumbuh baru bisa ditanam ya. iya tapi endemiknya nggak di sini sih. Masa sih belum ada di sini tanah di sini yang bisa menumbuhkan? Korma. Iya, makanya belum di sini endemik. Ah itu tantangan buat Kang Ari. Nanam korma ya. Kang Ari alpukat ya tadi bilangnya. Kenapa Alpukat. alpukat? Karena apa ya, alpukat Gak usah masak nasi udah kenyang dia Kenyang, makan iya. alpukat pakai susu Indomilk ya. Iya. Tapi teh boleh nggak saya mau mengungkapkan satu masalah bencana di KBB. Jadi Iya, mungkin mangga. buat teman-teman saya di KBB, saya Oh, kan iya. beberapa petani saya, maksudnya teman-teman petani saya di sana. Dan Terdampak ya. nggak ngabarin terdampak. Kita sebenarnya punya program namanya Lalap Heroes. Maksudnya berangkat besok ya. Kita ke sana itu mau mengenal masa. Jadi gini, orang Sunda itu kan biasanya teh lalaban teh taunya teh salada deui padahal teh ada entanan, ada Walu, roa, bonteng. banyak gitu yang lain-lainnya. Lenca ada yang kita teh nggak tahu gitu. Iya. Nah, program kita akhirnya tidak berjalan karena tempat Tuh. pertanian kena. Jadi terdampak juga mitra kita yang di sana gitu teh. Buat Aisyah yang sabar ya, nanti lagi dipikirin. Aduh siapa namanya? Aisyah. Catet, Aisyah. Aisyah, ya. Kang Ari. Terus Lanjutin pohon kali ya. Boleh. Pohon tadi ya teh ya. Tadi kan Tadi Kang Ari alpukat nih. ya. Kalau aku pohon bambu guys. Iya. Wah, bambu ini terkenal sahabatnya air gitu ya. Betul. Mengkonserv air gitu. Iya, Jadi iya. selain air juga bambunya juga aku suka aja dengan bentuknya. Bahkan di Unik Jawa Barat gitu ya. iya di Jawa Elit Barat. ya. Betul. Jadi angklung. Nah, jadi Iya. bisa jadi bunyi gitu. Aku senang Iya. musik. Jadi itulah. Bah, macam-macam bambu mah sampai ke daun-daunnya Bambu bermanfaat. kuning ya. Bambu Kuning. Mikir Semua, lagi dia semua. bambu kuning. Jangan bambu kuning. Bambu petung Jepang, sih. Bambu petung. Bambu petung tuh Bambu lurus petung. banget. Iya, lurus banget. Aku suka banget. Ada tuh. bambu Cina, bambu Suka Taiwan. jadi pagar perumahan juga kayaknya Ada. tuh ya. Iya. Jadi estetik gitu. Kalau novel apa, Val? Kalau aku sebenarnya aku baru bener-bener mendalami soal pohon ini ketika masuk ke Aksi Jaga Bumi ini ya. Jadi kayak aku baru tahu ada kayak pohon terembesi, rasa mala dan lain-lain itu jadi ngebuat penasaran dan ternyata
aku jadi suka ke pohon rembesi ini. Kan bentuknya kayak tudung gitu kan. Kayak payung ya. Iya betul. Nah itu tuh kayak buat tempat neduh orang-orang lah. Jadi kayak adem gitu. Iya. Jadi itu Oh, ngebuat dia beda ya seleranya ya. Iya, Dia iya. seleranya tudung-tudung. Masih muda. Kalau ini alpukat ya, Kenyang. kenyang. Makan. Nah, ini bambu. Iya. Wah, ini agak magic dia ya. magic. Kognitif. Iya. Kebayang kalau kalian satu rumah ya, terus harus menghias kayaknya dibagi 3 nih ya, Iya. dengan selera masing-masing ya, unik juga nih ya kayaknya Iya. ya, kalau punya kantor ya. Oke, pertanyaan kedua dari Almira di Bogor, bagaimana cara memulai usaha ramah lingkungan dari skala kecil atau individu? Mungkin dari diri sendiri gimana nih? Ari. Oh, saya dulu. Satu, kalau pengen usaha sekarang ya, untuk saya untuk lingkungan, jangan mikirin duitnya dulu awalnya. Kenapa? Karena takutnya stres. Keburu stres, duitnya belum ada, stresnya udah duluan datang. Dan tidak pernah memulai dehnya. Iya. Mulai Jadi, dulu. Jadi mulai dulunya adalah yakin bahwa usahanya itu bisa buat kebaikan bumi. Misalkan kayak ada teman saya tuh awalnya cuman dia itu dari ngompos di rumah gitu, terus dia tuh ya udahlah, sambil daripada dia diomongin gitu, dia blogging gitu ya, jadi dulu tuh blogging terus lama-lama tiktokers, lama-lama terus emang dia bukan dari jualan pupuknya, tapi dari ternyata dari dia bercerita sering itu dia menjadi seorang influencer yang besar gitu ya. Tapi tidak ada niat satupun, teman saya itu tidak ada niat satupun sebetulnya dia mau mulai usaha itu gitu. Iya. Hanya pengen ngasih tahu kalau saya di rumah saya tuh mupukin tuh kayak gini gitu ya, kecil-kecil. Jadi berbagi ilmu mungkin ya Berbagi awalnya ilmu. ya. Gitu. Belajar sih. Nah, terus juga ada misalkan kalau saya juga awalnya teh, kalau teteh tahu, saya tuh petugas petugas RW di kebersihan. Nah, bisa usaha ini tuh tahu, oh ternyata sampah terbanyak kota Bandung tuh organik, yang bisa jadi pupuk, pakan maggot dan segala macam. Lalu saya tahu lah ya biayanya berapa dan segala macam, dibiayainnya kan kecil dari kita, tapi saya bilang nggak pernah putus asa, nggak pernah ngitung duitnya, maju terus pantang mundur buat kebaikan bumi, dan sampai akhirnya ikutan kelas jaga bumi, aksi jaga bumi ini di luar perkiraan BMKG ya sebetulnya saya. Ada Kang Wisman juga ya kalau nggak salah Kang ya, Wisman. yang Kang itu Wisman, ya, sekarang yang ada di Bance Gas, ya. Iya. Ya, dan yang kedua paling ya berteman teh. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya yang punya spirit yang sama. Ini tadi pintu masuknya Ini sebenarnya. pengakuan yang mengharukan loh dari Iya. Kang Ari ya, apalagi sekarang TPA Sarimukti tuh udah penuh. Penuh lagi. Parah. Nah, ya kan. Terus Piungan. di Jakarta kemarin juga mengakibatkan ketika hujan ini malah jadi mengacaukan lingkungan gitu kan. Parah ya. Benar-benar ya, orang tuh cuma tahu ngebuang Iya. tapi nggak ngerti akibatnya seperti apa. Kalau kita lihat di sungai, Iya. di danau gitu Di ya, laut, aduh. banyak sekali lemari, kasur, ya. Ini teh kunaon bisa kieu. Mungkin karena pikirannya buanglah sampah pada tempatnya kali teh. Sedangkan nggak tahu tempatnya di mana. Akhirnya Di mana aja. Iya, itu akhirnya ke TPA teh. Dan itu dia, makanya kita harus edukasi nggak sih Kang? Iya. Kasian kan itu Betul. makhluk-makhluk hidup yang ada di danau, yang ada di Betul. sungai ya, bahkan ketika banjir pun akan menelan mereka karena mereka sendiri yang merusak. Bahasanya menelan ya. 3, Selena Cimahi, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar mau memilih produk ramah lingkungan meski harganya sedikit mahal? Ini dia. Oh, baru ada toko retailnya di Ciwok. Hese nu orang Cimahi, Cimaung. Kayak jalan pintas. Kalau Mungkin sebenarnya naik motor. kayak logika produksi kali teh, karena mungkin sekarang kita tuh kenapa harganya mahal bisa jadi karena produksinya terbatas. Ya. Jadi salah satu cara paling sederhana adalah menggabungkan kekuatan ini. Jadi bayangkan ketika semua bank sampah, semua KWT, semua koperasi se-Bandung Raya ngumpul ibarat kolaborasi untuk membuat satu atau beberapa produk dengan suplai yang besar gitu ya. Cost-nya otomatis jadi lebih murah gitu ya. Karena pasar tuh nggak bisa di drive dengan cara idealisme saja, tapi pada akhirnya kan ya, praktek sesuai dengan kantong saya atau tidak. Jangan-jangan wah ini masih lebih naluri manusia kalau belanja itu cari yang lebih murah gitu. Iya, Jadi benar. tugas kita harus kita kolaborasi sesama penggerak lingkungan sih.
Kalau saya boleh nambahin nih Teh. Jadi Mangga. ada sebuah ilusi, Cocok ini. Kalau kesannya misalkan beli saset lebih murah, tapi ada ilusi yang tidak dihitung oleh masyarakat dan disembunyikan adalah bahwa biaya si saset ini lari ke TPA itu bermiliar-miliar jauh. Ini yang saya juga bilang sih sempat ke Pak Wali dan segala macamnya ya, bahwa itu tuh mahal. Kita aja yang ngolahnya kan dibayarnya kesannya murah, tapi dana yang keluar begitu terjadi darurat sampah, terjadi ledakan sampah mahal. Iya. Gitu. Betul. Jadi tapi biaya itu tidak dikonversi dan banyak juga dari pihak kedinasan bilang, "Oh, sebenarnya kami kan 80% mensubsidi biaya pengangkutan sampah Anda." Nah, itu dibuka aja. Kalau dibuka sebenarnya biaya si saset ini tuh mahal. Nah, kalau di kami kan sebenarnya udah tidak ada biaya sampah lagi. Misalkan ya udah kalau beli sabun nggak usah pakai kemasan. berarti Curah nggak ada ya? Kemasan curah. Aduh, Iya. kayak zaman dulu Teh sebenarnya balik lagi ke kebijakan zaman dulu. Kita kan dulu curah ya. Ayam Curhat dulu mah. curhat curhat Labuan curhat. Iya. Nah, curah ini kan kayak zaman dulu ya nggak bawa kantong lagi, kayak kebijakan nenek kakek kita gitu. Iya, dulu memang ada kayak apa sih tas belanja jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Iya. Ada yang punya mbah-mbah di Iya, sini ya. Masih. ada. Masih ada. Jaring ya kan, gitu Iya. kan. Mereka jarang lah ada plastik-plastik Itu yang dah. menumpuk Iya. gitu. Cuman kalau misalnya kita beli cemilan ya kadang-kadang ya lupa ya bawa itu ya, Iya. karena itu biasanya ke pasar-pasar gede. Maksudnya beneran mau belanja banyak Iya. gitu. Kalau misalnya cuman cemilan, minum gitu kan. Kalau nggak diplastikin juga Bingung bawanya mau juga gimana, rada ribet ya. gitu ya. Satu megang ini, satu megang gitu ya masalahnya ya. Nah, di Jaga Bumi sih sebenarnya kita coba akomodir, alhamdulillahnya kita tetap orang kan pertama kali beli nggak langsung bawa Wadah. bungkusan sendiri, wadah sendiri Betul. kan. Iya. Nggak biasa, udah berpuluh-puluh tahun nggak biasa kayak gitu. Kita sediain wadah-wadah yang ramah lingkungan, yang artinya kalaupun terbuang ataupun kena hujan itu bisa hilang larutnya. Iya, itu dari kertas-kertas Betul. ya. Itu Dan- juga mayar sarebunya. Ada enggak? Apal, euy. Ada juga Teh yang donasi dari kawan-kawannya. Jadi boleh kalau misal punya wadah berlebih, Ya. itu didonasikan. Karena kan lagi rame juga sekarang. betul. Saya di rumah kebanyakan tote bag nih, kebanyakan wadah nih saking Iya, banyak. saking ke toko beli. Iya. Beli gitu ya, Nah. sarebu teh loba. Iya, loba di Bisa rumah. disumbangin ke kita. Bisa disumbangin ke kita. Lupa aja gitu ya. Iya. Cuman satu kekurangan dari tas kertas. Gampang jebol. Gampang jebol. Kalau betul. belanja banyak itu aja kekurangannya. Iya. Kan atuh ya, udah lagi enak. Pas sampai di rumah teh gak ada isinya, bolong. Ketinggalan di jalan. Belum ada yang sempurna. Teh. Iya, kita ada kok yang Itu tuh. dari kanvas Teh. Aman itu kayaknya. Nah, kalau kanvas, dari kanvas aman. Dan bisa disimpan dibawa lagi ya. Iya, gitu. Asal jangan lupa bawanya aja ya. Itu sih masalah yang jadi berikutnya. PR. Masalah Lupa berikut. lagi beli lagi. Betul. Kesimpulan dari pembicaraan kita sore hari ini. Silahkan mungkin dari Kang Afif dulu. Siap. Kami sebenarnya pengen mengundang dari dua sisi. Yang pertama ke Green Planner atau UMKM hijau, penggiat-penggiat lingkungan di Bandung Raya ini yang belum berkenalan dengan kita gitu ya. Boleh banget nge-reach out kami di Jaga Bumi Ecomart di Ciwalk. Kita terbuka kalau misal pengen kolaborasi, produknya pengen masuk ke kami dan berjejaring bersama relasi kami. Lalu yang kedua kepada masyarakat ya edukasi nih teman-teman. Mohon dukungannya gitu ya buat kawan-kawan Green Planner yang hari ini berusaha gitu ya menghadirkan produk-produk ramah lingkungan, produk-produk yang bersifat daur ulang atau dan lain organik gitu ya. Mohon didukung ya dan didoakan lah semoga rezekinya makin lancar gitu ya karena Sponsornya banyak. Iya. Dari pemerintah juga mendukung ya. Nah, itu dia. Nah, ini Pentahelix kita juga mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, media, badan usaha gitu ya. Termasuk tadi brand-brand besar yang selama ini kemasan-kemasan plastik, kita alhamdulillah udah ada sinyal-sinyal beberapa brand Teh masuk nyediain yang bulk yang curah gitu Teh. Jadi teman-teman bisa belanja produk yang sama tapi versi curah di Jaga Bumi Ecomart. Gitu kalau dari saya, dari Kang Ari. Itu 24 jam Ciwok teh. Oh enggak, standar. Aku bilang atuh dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau ada yang ke sana datang jam 12 Nah, malam ini- gimana? Yo, Kang Ari Jadi sekarang. Jaga Bumi Ecomart dan Community Hub buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Terus insya Allah biasa tiap minggu kita punya kelas juga. Terus punya kelas ya itu. Terus berikutnya mungkin sedikit tambahan. Ada les kursus gitu ya. Ya jadi misalnya ada yang mau bikin ekoenzim, ada yang mau bikin pottery, ada yang mau bikin ekoprint. Bahan beli ya. Bahan beli.
Iya. Ada yang ngambil dari depan apa daun. Iya. Ada yang rayain ulang tahun Ada anaknya. yang lain ulang tahun anaknya Kemarin boleh. bisa. juga banget di di kita. private event itu boleh banget juga di kita. Gitu. Pokoknya kolaborasinya tidak terbatas sebenarnya ya, tetapi yang berwawasan lingkungan dan memegang prinsip-prinsip pada keadilan lingkungan gitu ya. Jadi kita juga jangan maksain kalau misalkan hal-hal yang malah kimia atau Bisa kayak gabung gitu ya. jeung Walhi oge ieu mah nya. Wah, luar biasa. Nah, paling dari saya sih pesannya adalah kita jangan takut untuk memulai sekecil apapun. Insya Allah alam semesta mendukung demi kebaikan semua gitu. Mungkin pesan saya gini, lebih baik kita mencoba walaupun terjatuh Iya. Asik. daripada Daripada diam. tidak pernah mencoba hanya menghayal. Menghayal bareng. Iya. Takut depresi. Depresi. Noval, gimana Noval? Kalau aku mungkin ini aja yang kekinian kali ya. Pantau aja terus IG-nya Jaga Bumi Ecomart. Ini mah Di sana. ambil gampang aja ini mah. Tadi udah ada kelas. Emang kita boga Ada. prinsip ya mah. Ya intinya di situ kita menawarkan segala macam solusi lah untuk menjaga bumi ini kayak Ya, gitu. apapun itu ya. Ya, ada ya tadi kan ada barang-barang yang kita jual, termasuk ada kelas juga mau belajar biar makin ahli gitu dalam menjaga bumi. Ya. Betul. Paling tidak jadi kenapa sih bisa terjadi ini? Kenapa bisa terjadi? Tanpa ini? menyalahkan ya. Iya, Iya. begitu. Jadi Betul. kalau saling terus menyalahkan, saling tuding nggak akan beres-beres. Longsor angger, banjir angger, nunulungan geripuh. Ribu RW Ya. ribu. Tidak akan semudah dan secepat itu dalam mengembalikan suatu lingkungan ketika sudah terjadi. Waduh, jadi kalau kata dokter lebih baik Mencegah daripada mengobati. langsung hubungi Kang Ari, Kang Afif, dan Kang Noval sesuai dengan umurnya. Iya. Cocok ya. Cocok. Ya kan? Z Bebas sih, bebas. X milenial. Caranya datang ke Ciwok dulu, kenalan. Ya. Blok berapa? Di Broadway SL15 Broadway. kalau dari parkiran motor tuh tinggal naik tangga udah tinggal keluar ke Oh, berarti lebih gerbang enak dari bawah parkir ya. Iya, betul. Oke, jangan lewat dari depan ya. Iya, itu agak jalan tapi nggak apa-apa sih olahraga gitu ya. Enggak, di situ kan banyak toko makanan. Oh, Jadi iya. takutnya nggak nyampe-nyampe. Oh, ngedistract ya. Udah agak Kita kuat pas di tengah-tengah imanku. makanan ya sih. Iya. mampir. Udah jam 10 malam. Ditantos pisan. Iya. Iya. Baik. Siap. Dan trio mau ngomong trio Ijar. Apa lagi nih? Trio ini luar biasa ya, tuh Bagus Ari yang sudah matang ya, Afif Aulia sebagai program manager yang sangat mendukung, tuh Bagus Ari dan Noval yang mendukung dari belakang mungkin ya sebagai asisten program Betul. manajer ya, karena sepertinya Noval ini agak pendiam gitu ya. Iya. Harus lebih banyak latihan supaya orang bisa banyak yang terangkul. Betul. Ya walaupun lucu, kalau susah ngomong ya susah juga. Ya kan, Perlu dikursus setuju. nih kan. Perlu dikursusin ini kan. Ya seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk Anda bertiga yang sudah Thank you memberikan pencerahan semuanya. di Pro 1 RRI Bandung ini. Mudah-mudahan dengan hal ini jadi banyak yang terketuk Amin. bahwa dari sampah bisa menjadi cuan yang Ya. menjanjikan, terutama pupuk. Ya. Ya kan, ketahanan pangan kan. Yes. Nah seperti itu, dan juga membuat indah tentu saja ya. Ya. Membuat indah rumah dengan selera masing-masing. Ada pohon alpukat, ada pohon bambu, dan ada pohon apa tadi yang tudung-tudungan? Terem besi. Drum besi. Barang sorangan. Beda sendiri dia. Kayaknya mau usaha payung apa tuh yang di Tasik? Apa itu? Yang buat hias, yang buat Payung nikahan. hias. Payung hias. Nah, eta tah sama trompa. Ya seperti itu ya. Sukses terus. Amin. Semangat. Siap. Apapun tantangan dan hambatannya, jangan hiraukan, cuekin aja. Ya. Karena apa? Anda bertiga punya tujuan yang baik untuk lingkungan dan juga kecintaan Anda terhadap bumi Indonesia. Ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bandung sore ini.